Gimana nih, hidupnya Mbak Juwita udah nyaman? Seribu. Bagaimana kabarnya Mbak Juwita hari ini? Alhamdulillah. Oh iya, dengar Mbak Juwita ini menang juara satu Olimpiade Matematika ya? Iya, sejarah ibuku. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah ya Mbak ya. Terima kasih juga udah membawa nama baik sekolah nih. Sama-sama. Oh iya, Mbak Juwita datang ke sini ada perlu apa ya? Saya mau konseling. Oh, konseling. Iya. Sebelumnya Mbak Juwita ini udah pernah konseling? Belum, Bu. Baik, perlu Mbak ketahui ya, konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli agar konseli memecahkan masalah yang sedang dihadapi, dan di sini Ibu sebagai konselor yang akan membantu Mbak Juwita. Baik, Bu. Oke, jadi di konseling ini dilandasi asas-asas seperti asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Nah, di asas kerahasiaan itu menjamin semua informasi yang Mbak Juwita sampaikan tidak akan bocor kemana-mana. Yang tahu hanya Ibu, Mbak Juwita, dan Allah saja. Yang kedua ada asas keterbukaan, yang artinya Mbak Juwita bersedia untuk terbuka dalam menceritakan masalah yang Mbak hadapi. Dan yang terakhir ada asas kesukarelaan, yang artinya Mbak Juwita datang ke sini dengan sukarela atau tanpa paksaan dari orang lain. Jadi Mbak Juwita ini datang ke sini atas kemauan Mbak sendiri atau karena orang lain nih? Atas kemauan sendiri, Bu. Oke, baik Mbak. Di pertemuan kita hari ini hanya ada waktu 15 menit sampai 20 menit saja ya Mbak ya, dikarenakan nanti Ibu juga ada rapat dengan guru-guru yang lain. Iya, Bu, siap. Silakan Mbak Juwita menceritakan permasalahan yang Mbak Juwita hadapi sekarang. Jadi gini, Bu, saya merasa sangat cemas dan sulit tidur. Saya terus teringat kejadian traumatis yang terjadi beberapa tahun lalu, Bu. Ibu mengerti Mbak, itu pasti sangat berat untuk Mbak Juwita. Bisakah Mbak Juwita ini menceritakan lebih lanjut tentang kejadian itu? Saya mengalami kecelakaan mobil yang menurut saya sangat mengerikan. Sejak saat itu, saya merasa takut berkendara dan bahkan mendengar suara mobil itu takut saya. Rasa takut itu sangat wajar Mbak setelah mengalami sesuatu yang traumatis. Apa yang Mbak Juwita rasakan ketika mengingat kejadian itu? Saya merasa panik dan sampai saya tidak bisa bernafas. Rasanya seperti saya kembali ke saat itu. Perasaan itu sangat menyakitkan Mbak. Mari kita coba untuk memahami lebih dalam. Apakah ada situasi tertentu yang memicu ingatan itu? Ya, setiap saya melihat mobil yang mirip, saya langsung merasa cemas. Kita bisa bekerja sama untuk mengatasi rasa takut itu Mbak. Salah satu teknik yang bisa kita coba adalah desensitisasi, di mana kita perlahan-lahan menghadapi situasi yang menakutkan. Saya ingin mencoba, Bu, tapi saya takut. Itu adalah langkah yang baik Mbak. Kita akan melakukannya secara bertahap, dan saya akan mendukungmu di setiap langkah. Apa yang Mbak Juwita butuhkan untuk merasa lebih nyaman saat kita mulai nanti? Mungkin jika saya bisa berbicara tentang perasaan saya lebih banyak,